Halo, selamat siang anak-anak semua. Semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Kita bersyukur sekarang kita bisa ketemu lagi di acara PA Anak GRI Bandung. Dan kita masih mau melanjutkan eksposisi kitab Matius. Nah, sebelumnya kita sama-sama latihan lagu ya. Lagu yang kita latih hari ini adalah judulnya Tuhan Panggil Ku Dengar. Lagu ini baru sekali, tahun 2021. Waktu itu Lause ingat, waktu itu masih ada BCN, tapi BCN-nya online karena saat itu masih COVID. Tapi kemudian BCN itu ada lagu baru ini, Tuhan Panggil Ku Dengar, yang dikarang oleh Bapak Pendeta Stephen Tong. Yuk kita sama-sama latih lagunya. Tuhan panggil ku dengar, Tuhan panggil ku ikut, Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku, ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Nah anak-anak, di sini kita kata-katanya coba perhatiin. Tuhan panggil, kemudian ada kata kerja, respon dari kita. Kata kerjanya apa saja coba? Ku dengar, betul, terus apa lagi? Ku ikut dan ku mau jawab. Ya, biar waktu nyanyi lagu ini kita punya sikap hati seperti itu. Waktu Tuhan panggil, biarlah kita mau berespon dengan segera. Mau taat dengan segera dan tidak tunda-tunda. Tuhan pimpin kemana, Tuhan aku mau ikut. Yuk kita latih lagu ini sekali lagi. Tuhan panggil ku dengar, Tuhan panggil ku ikut, Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku, ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Anak-anak, mari kita sama-sama berdiam diri sejenak untuk mempersiapkan hati, bersaat teduh, untuk mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, tidak ada lagi yang main-main, tidak ada lagi yang jalan-jalan, semuanya lipat tangan, tutup matanya, ikuti Lause Virgin berdoa di tempat masing-masing. Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan dan mendengarkan kembali firman Tuhan. Seperti lagu yang tadi kami latih, seringkali waktu Tuhan panggil mungkin kami tidak peka. Kami terlalu sibuk mendengar suara-suara yang lain. Tapi tolong Tuhan kali ini, biar hari ini Tuhan waktu Tuhan berbicara, hati kami boleh siap mendengar firman Tuhan. Dan tolong supaya kami boleh mau menjawab dan kami mau berespon, mau segera taat kepada panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke anak-anak, mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini 2 kali ya. Tuhan panggil ku dengar, Tuhan panggil ku ikut, Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku, ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Tuhan panggil ku dengar, Tuhan panggil ku ikut, Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku, ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Anak-anak, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan judul Penjala Manusia. Mari sama-sama mendengar. Halo, selamat siang anak-anak sekalian. Berjumpa lagi dengan Pak Hans dan kali ini kita akan kembali melanjutkan dari eksposisi Injil Matius. Ya, kita akan kembali melanjutkan di dalam pasal-pasal yang ada di dalam Matius dan khususnya tema kali ini kita akan kembali melihat kepada satu istilah yang sudah sering
kita dengar mungkin, sudah sering kita tahu mungkin, tetapi mungkin kita akan pelajari lebih lanjut. Sebenarnya istilah ini datangnya dari mana ya? Yaitu tentang penjala manusia. Nah, anak-anak sekalian, kita sebelum mulai, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bisa merenungkan firman Tuhan. Kami bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan kami bisa menjadi orang percaya karena Kristus mau mati bagi kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar firman, kami akan membacanya, dan kami akan merenungkannya. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan kepada setiap kami. Biarlah kami bisa mengerti kehendak Tuhan, dan kebenaran Tuhan bisa kami jalani di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, mari kita membaca dari Injil Matius. Matius pasal yang keempat, kita akan membaca satu perikop, yaitu dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Bapak akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Anak-anak sekalian, ini adalah satu perikop, satu cerita kisah di mana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Memanggil Simon Petrus, memanggil Andreas, memanggil Yohanes, dan memanggil Yakobus. Nah, kalau kita lihat anak-anak sekalian, di dalam Injil Matius ada salah satu pesan yang sangat penting yang mau ditunjukkan oleh Matius, yaitu ketika Kristus datang ke dalam dunia ini. Kristus adalah Allah sejati. Kristus adalah pribadi kedua daripada Allah Tritunggal. Dia berinkarnasi, Dia menjadi manusia, Dia lahir di kandang, dan Dia hidup sebagai manusia pada umumnya. Dia datang ke dalam dunia ini, Dia punya satu misi, Dia punya tujuan yang khusus. Ada tema penting yang mau disoroti, yang mau di-highlight, yang mau ditunjukkan. Yaitu Kristus datang untuk mengabarkan tentang kerajaan surga. Dia memberitahu seluruh dunia. Dia memberitahu ke dalam seluruh orang-orang yang ada, khususnya di daerah waktu Dia hidup. Dia mau menyatakan bahwa kerajaan surga akan segera tiba. Kerajaan Allah akan segera tiba di tengah-tengah dunia. Apa maksudnya ya kerajaan surga setelah tiba? Apakah berarti kerajaan surga itu akan datang seperti pasukan yang besar sekali, lalu menyerbu kota Yerusalem? Lalu mereka akan merebut kota itu, berperang melawan orang-orang Yerusalem? Apakah seperti itu? Orang-orang Yahudi mengharapkan kerajaan surga yang seperti itu. Orang-orang Yahudi mengharapkan Mesias akan datang, menghancurkan tentara Romawi, dan mereka bisa lepas. Mereka bisa merdeka, bisa bebas dari penjajahan Romawi. Tetapi pesan yang Kristus bawa bukan seperti itu. Waktu Kristus datang, Dia melakukan misi yang besar. Membawa kerajaan Allah, kerajaan surga tiba di bumi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah sendiri akan datang menaklukkan seluruh kuasa-kuasa jahat itu. Allah akan menaklukkan kuasa setan. Allah akan menaklukkan kuasa dosa.
Allah akan melakukan seluruh kuasa pemerintah-pemerintah, kuasa yang jahat itu, dengan keadilannya dia akan datang dan dia akan memperbarui seluruh dunia ini menjadi satu dunia yang ditebus oleh Kristus. Menjadi satu dunia yang begitu indah yang diselamatkan oleh Tuhan. Maka pesan tentang kerajaan surga yang datang adalah pesan tentang keselamatan. Pesan tentang bagaimana Allah memelihara umatnya. Pesan tentang bagaimana Allah memanggil umatnya untuk bersama-sama menjadi umat Tuhan. Anak-anak daripada Tuhan. Karena itu ketika Kristus datang, dia memberikan deklarasi semacam ini. Pernyataan semacam ini. Ini merupakan satu pengharapan. Ini merupakan satu penghiburan kepada seluruh umat Tuhan yang sedang tertindas. Umat Tuhan yang ditindas oleh dosa. Umat Tuhan yang ditekan oleh kuasa jahat dan oleh kuasa-kuasa yang lain. Ini menjadi penghiburan bagi mereka. Suatu saat, sebentar lagi engkau akan dibebaskan. Karena kerajaan surga akan datang. Dan kerajaan surga akan melakukan kuasa-kuasa jahat itu. Maka ketika Kristus berjalan, hidup di tengah-tengah dunia ini, dia perlu memanggil murid-muridnya. Dia perlu memanggil murid-muridnya. Nanti kita akan lihat ya, bahwa Kristus akan memanggil 12 orang. Kenapa dia tidak lakukan itu sendirian? Kenapa dia tidak menyatakan itu sendirian? Kuasa jahat akan dikalahkan dan sebagainya. Memang betul anak-anak sekalian bahwa kuasa jahat akan dikalahkan bukan karena murid-murid Kristus. Kuasa jahat itu ditaklukkan, dosa ditaklukkan bukan karena Rasul Petrus, bukan karena Rasul Yohanes, bukan karena rasul-rasul yang lain. Tetapi karena karya Kristus sendiri atas kayu salib. Tetapi untuk mendeklarasikan, memberikan pernyataan keselamatan ini, penghiburan, pengharapan ini kepada seluruh dunia. Maka Tuhan mau melibatkan manusia-manusia yang berdosa ini. Tuhan mau melibatkan manusia yang lemah ini. Manusia yang banyak kekurangan. Tuhan mau melibatkan. Kenapa? Apakah karena Tuhan perlu kita? Apakah karena Tuhan perlu Petrus? Perlu Andreas? Perlu Yohanes? Perlu Yakobus untuk menolong dia? Untuk memberikan pesan ini kepada orang-orang itu. Apakah seperti itu? Bukan. Bukan karena Kristus perlu mereka. Bukan karena Kristus kurang mampu. Bukan. Tetapi karena Kristus punya belas kasihan. Sehingga dia mau memakai kita untuk mengerjakan pekerjaan yang besar. Masuk di dalam rencana keselamatan yang Allah sudah rancangkan. Dari sejak kejadian. Allah sudah merancangkan ada keselamatan diberikan kepada umat Tuhan. Dan untuk itu Allah mau anak-anaknya, umatnya berbagian di dalam keselamatan ini. Di dalam rencana ini Allah mau memakai kita manusia yang lemah. Maka itu anak-anak sekalian kalau kita melihat ketika Kristus memanggil murid-muridnya. Ini merupakan satu belas kasihan daripada Tuhan. Untuk menarik orang-orang ini masuk di dalam pekerjaan Tuhan. Menikmati pekerjaan Tuhan yang besar. Karena itu anak-anak sekalian, ketika kita masuk di dalam melayani Tuhan, itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Bukan kita orang hebat, bukan kita orang penting, Tuhan pilih kita, tidak. Maka kalau kita lihat anak-anak sekalian, ketika Kristus memanggil para muridnya, harusnya dia bisa panggil orang yang hebat kan? Wah, ini pesan yang sangat penting sekali. Anak-anak sekalian, apa yang akan kau lakukan kalau kau punya satu pesan yang sangat penting sekali yang harus disampaikan kepada seluruh dunia? Mungkin kita akan panggil orang yang paling hebat. Mungkin kita akan panggil orang yang punya gelar paling tinggi. Orang yang paling pintar. Pemimpin yang paling berkuasa. Kita akan panggil mereka. Ayo minta tolong supaya mereka bisa sampaikan pesan ini. Supaya semua orang bisa dengar. Tetapi Tuhan Yesus tidak pakai orang-orang seperti ini. Tidak pakai. Apakah Tuhan Yesus datang ke Herodes dan meminta orang-orang dari Herodes untuk menolong dia? Untuk menjadi murid dia? Apakah Yesus seperti itu? Tidak. Tuhan Yesus tidak datang ke istana Herodes. Tuhan Yesus tidak datang ke Kayafas, Imam Kayafas. Tuhan Yesus tidak datang kepada ahli-ahli Taurat. Tuhan Yesus tidak datang kepada orang-orang yang menganggap dirinya pintar. Orang Farisi yang pintar, tentara yang punya badan besar, jenderal-jenderal yang kuat. Tidak. Tuhan Yesus datang kepada siapa? Orang yang lemah, orang yang tidak berdaya. Yaitu
para nelayan. Nelayan-nelayan saat itu bukanlah orang yang kaya raya. Nelayan bukanlah orang yang dipandang tinggi di dalam kehidupan masyarakat. Bukan. Nelayan orang yang biasa-biasa saja. Banyak nelayan-nelayan yang kehidupannya pun tidak mampu. Kehidupannya miskin. Kehidupannya tidak kaya. Maka justru orang yang lemah, orang yang tidak berdaya ini yang dicari oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang rendah hati dan yang taat kepada Tuhan. Mereka rendah hati, mereka taat kepada Tuhan. Mereka bukan orang yang merasa diri paling hebat. Mereka bukan orang yang merasa diri paling jago. Tidak. Tuhan tidak memanggil orang yang merasa hebat. Tuhan memanggil orang yang rendah hati. Maka Kristus dikatakan apa? Pergi ke tepi Danau Galilea. Anak-anak sekalian, waktu dia pergi ke Danau Galilea itu, apakah di sana hanya ada 2 nelayan? Apakah di sana hanya ada 4 nelayan? Tidak. Nelayan-nelayan di Danau Galilea itu kemungkinan besar banyak sekali nelayan. Kita tidak tahu berapa banyak jumlahnya, tapi ini danau yang begitu besar. Danau yang terkenal dengan hasil pancingnya, dengan ikan-ikannya dan sebagainya. Danau yang besar tidak mungkin hanya ada 4 nelayan. Mungkin ada banyak sekali nelayan. Tetapi Kristus hanya pilih berapa? Di dalam ayat ini dikatakan Kristus hanya pilih 4 orang. Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes untuk mengikut Tuhan. Kenapa? Sekali lagi, ini anugerah dari Tuhan. Bukan karena kita yang hebat, tapi karena Tuhan yang pilih kita. Maka Tuhan punya anugerah. Tuhan berikan belas kasihan. Tuhan panggil murid-muridnya itu untuk menjadi murid daripada Kristus. Menjalankan misi bersama-sama dengan Kristus. Deklarasikan tentang kerajaan surga yang segera datang. Maka menariknya anak-anak sekalian. Dari deklarasi itu, kalau kita lihat, kita baca di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini istilah yang menarik, yang hampir jarang didengar di dalam kitab suci. Hampir jarang keluar di dalam kitab suci. Kita tidak lihat di pasal sebelumnya berbicara tentang penjala manusia, tidak. Kenapa Kristus pakai istilah penjala manusia? Maksudnya apa ya penjala manusia ya? Ternyata anak-anak sekalian, Bapak mau bacakan satu ayat dari perjanjian lama. Dari perjanjian lama. Bapak akan bacakan satu ayat dari Yeremia pasal yang ke-16, ayat yang ke-16. Bapak akan bacakan Yeremia 16 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku mau menyuruh banyak penangkap ikan. Demikianlah firman Tuhan yang akan menangkap mereka. Sesudah itu aku mau menyuruh banyak pemburu yang akan memburu mereka dari atas segala gunung dan dari atas segala bukit dan dari celah-celah bukit batu. Sebab aku mengamat-ngamati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku. Dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Anak-anak sekalian, ini maksudnya apa ya? Kata yang pakai penjala ikan itu seperti yang tertulis di dalam perikop di dalam Matius itu. Fisherman adalah penjala ikan, nelayan. Apa maksudnya ya? Kenapa dikatakan memakai penjala ikan untuk menangkap mereka? Mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang-orang Israel, umat Tuhan yang telah berontak melawan Tuhan. Israel begitu jahat di hadapan Tuhan. Israel harusnya mereka ikut Tuhan. Harusnya mereka menyembah kepada Tuhan. Harusnya mereka taat kepada Tuhan. Tetapi Israel berkali-kali berontak. Satu kali Israel berontak, Tuhan memberikan belas kasihan. Tuhan berikan mereka anugerah supaya mereka kembali kepada Tuhan. Setelah kembali berontak lagi, Tuhan kasih lagi berontak lagi. Tuhan kasih lagi berontak lagi. Terus menerus Israel berontak melawan Tuhan, menyembah berhala. Dan hati Allah begitu sakit, Allah begitu sedih, Allah begitu kecewa. Allah sudah pelihara mereka, Allah sudah bebaskan mereka. Tetapi tetap saja mereka berdoa kepada Baal-Baal ini. Maka anak-anak sekalian, ini adalah tanda orang yang berdosa.
Ini tanda orang berdosa. Orang berdosa sering lupa anugerah Allah. Tadi kita sudah bahas banyak sekali tentang anugerah Allah. Kita dipilih anugerah Tuhan. Kita diselamatkan anugerah Tuhan. Tapi seringkali kita sendiri lupa sama anugerah Tuhan. Kita sendiri lupa. Maka kita merasa, oh Tuhan itu layak loh untuk selamatkan saya. Tuhan memang harus tebus saya. Tuhan memang harus memberikan saya anugerah. Tuhan harus berikan saya kebaikan. Kalau saya tidak dikasih kebaikan, saya marah sama Tuhan. Saya tidak mau ikut Tuhan lagi. Loh. Kenapa begitu? Kenapa bisa begitu? Karena manusia sering lupa. Tuhan begitu baik. Tuhan begitu punya anugerah. Dan manusia sering lupa itu. Sehingga manusia terus di dalam hatinya pikir diri sendiri yang baik. Tuhan tidak baik. Padahal Tuhan yang paling baik, diri tidak baik. Maka ketika Israel sudah berontak, sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan, Allah hukum Israel. Allah hukum Israel dengan apa? Dikatakan adalah ada nelayan-nelayan yang akan tangkap mereka pakai jaring. Hah? Apa sih? Masa nelayan bisa tangkap mereka? Mereka punya pasukan, mereka punya pedang, mereka punya senjata, dilempar jaring sama nelayan. Maksudnya apa? Ini pernah terjadi anak-anak sekalian di zaman dulu, di zamannya Raja Xerxes memerintah. Misalkan, Raja Xerxes adalah Raja Persia, kerajaan yang besar, terbentang dari Asia Barat sampai ke daerah-daerah sekitaran daerah Israel. Sampai dekat ke daerah Turki. Ini besar sekali kerajaannya. Dan waktu itu di dalam tradisinya dunia timur dekat kuno. Di daerah-daerah sekitar Persia itu banyak bangsa saling perang. Syria perang dengan bangsa Babel. Babel nanti perang lagi dengan bangsa ini. Bangsa itu, Mesir ikut perang dan sebagainya. Bangsa-bangsa sering berperang. Dan waktu itu Raja Xerxes dari Persia, dia berjalan menyeberangi lautan ke pulau-pulau yang kecil. Salah satunya pulau-pulau di daerah Yunani. Daerah Yunani ada pulau apa? Salah satunya ada pulau yang namanya Pulau Samos. Di Pulau Samos ada kerajaan yang kecil. Ada kota yang kecil. Dikasih benteng kota itu. Kemudian pulau ini jauh dari tempatnya Yunani. Tetapi dipisah juga oleh lautan. Maka waktu itu Raja Xerxes memerintahkan, kita sudah taklukkan daerah daratan ini. Mari kita menyeberang ke seberang. Kita akan taklukkan kerajaan Samos itu, pulau Samos itu. Maka mereka coba taklukkan. Pasukan-pasukan itu berperang. Mereka semua mengepung pulau yang tidak besar itu. Dikepung. Kemudian dilempar batu, dilempar ini itu. Temboknya berusaha dijebol, setelah tembok itu jebol. Maka pasukan-pasukan itu sudah bersiap. Mereka bawa jaring. Kenapa mereka bawa jaring? Untuk tangkap seluruh warga yang ada di situ. Dilempar jaring. Orang-orang warga itu ketakutan. Tidak, aku mau pergi. Dia mau lari. Ketika dia mau lari, pasukan Xerxes lempar jaring. Kena, aku tangkap kau. Maka ditangkap, setelah ditangkap, tidak, tolong. Ditarik, diseret, dibawa sampai ke Persia. Ditarik satu persatu, mereka ditarik, ditangkap dengan jaring semacam itu. Maka kita lihat anak-anak sekalian, orang-orang seperti inilah yang dikatakan Alkitab akan mengepung, menghancurkan Israel. Mereka akan tangkap Israel. Mereka akan membawa mereka, menawan mereka, membawa ke tanah yang lain, tanah yang asing, bukan tanah mereka sendiri. Mereka akan menjajah orang-orang yang ada di Israel tersebut. Ini sebuah tindakan yang bernuansa penghakiman yang mengerikan. Ini penghakiman dari Tuhan yang mengerikan. Israel tidak mau bertobat, maka Israel akan mendapatkan hal semacam ini. Ini begitu mengerikan. Maka waktu kita melihat tentang istilah penjala manusia, sebenarnya yang teringat di dalam perjanjian lama adalah penghakiman dari Tuhan. Tuhan akan menghakimi, Tuhan akan menangkap orang-orang yang berdosa itu dan membuang mereka, membawa ke tanah penjajah, dan mereka akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi yang menariknya, di dalam kitab Matius, nuansa ini berubah.
Kenapa bisa berubah anak-anak sekalian? Karena waktu Kristus mengatakan, aku akan merubah, aku akan menjadikan engkau sebagai penjala manusia. Di sini ada hal yang berbeda. Tuhan Yesus tidak mengatakan, Petrus, saya kasih kamu jaring ya. Sekarang kamu tangkepin orang-orang itu ya. Seret mereka, bawa mereka masuk ke dalam penghakiman, penghukuman yang kekal. Tidak. Tuhan Yesus tidak mengatakan demikian. Tetapi Tuhan Yesus merubah perspektif ini dari penghakiman Allah yang murka menjadi anugerah Allah yang menyelamatkan. Maksudnya apa? Penjala manusia adalah orang-orang yang akan mengabarkan Injil kepada banyak orang. Dan mereka akan membawa orang-orang itu untuk mana? Dibawa kepada Tuhan. Maka nuansanya beda. Di perjanjian lama tadi kita lihat penjala itu berarti apa? Mereka akan tangkap dari orang merdeka, orang bebas, ditangkap jadi budak. Ditangkap jadi tawanan, ditangkap jadi tahanan. Tetapi di dalam perjanjian baru, karena Kristus Yesus yang nantinya akan menggenapi semua. Maka orang-orang itu justru dari tawanan dosa, dari ikatan dosa, dari kungkungan dosa, mereka akan dibawa dan mereka akan dibebaskan, dimerdekakan di depan Allah. Mereka akan mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Kenapa ini bisa berubah? Dari penghakiman sekarang jadi anugerah. Kenapa bisa berubah? Karena kita akan lihat karya penebusan Kristus membuat murka Allah itu berubah menjadi belas kasihan. Allah tidak melihat lagi dengan murkanya yang menyala-nyala. Allah tidak melihat lagi dengan penghakimannya yang begitu mengerikan. Tetapi Allah melihat umatnya dengan mata belas kasihan. Karena mereka diselamatkan oleh Kristus. Karena Kristus naik ke atas kayu salib. Karena Kristus yang akan menanggung dosa mereka. Maka orang-orang ini satu persatu tidak lagi ditawan, tidak lagi diikat, kemudian diperbudak. Tapi mereka dibebaskan karena Kristus. Maka anak-anak sekalian kita lihat. Para murid bertugas untuk apa? Membawa orang menerima keselamatan di dalam Kristus. Karena itu kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-13 ya anak-anak sekalian. Matius 13 dikatakan pekabaran Injil itu harus dilakukan oleh para murid. Dan pekabaran Injil ini akan menjadi pemisah antara orang selamat dan orang tidak selamat. Maksudnya apa pemisah? Maksudnya adalah ketika mereka mengabarkan Injil, umat Tuhan akan ditangkap. Umat Tuhan akan bukan diikat, akan dipeluk oleh Tuhan. Dibawa oleh Tuhan untuk apa? Percaya kepada Kristus. Jika engkau dan saya adalah umat Tuhan yang sejati, engkau dan saya akan peka mendengar Injil. Lalu kita percaya kepada Tuhan. Tetapi sambil Injil itu diberitakan, kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ada orang-orang yang malah makin benci. Orang-orang Farisi itu mengatakan, ini nabi palsu. Ini harus dibunuh. Kita tidak bisa membiarkan mereka hidup. Orang-orang ini makin benci kepada Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus bukan nabi palsu. Dia Mesias yang sejati. Dia Allah yang sejati. Dia melampaui semua nabi. Tetapi orang Farisi itu tidak percaya. Maka pekabaran Injil yang dikatakan oleh para murid itu bisa berdampak dua. Satu, ketika mengabarkan Injil, para murid mengabarkan Injil. Orang yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Tapi di sisi yang lain, ada orang yang tidak percaya pun. Ini menjadi penghakiman bagi mereka. Kenapa Injil sudah dikabarkan? Engkau tidak percaya kepada Tuhan. Maka itu anak-anak sekalian kita lihat. Penjala manusia adalah satu hal yang sangat penting sebagai orang Kristen. Nah sebenarnya para murid itu bisa mengatakan tidak kepada Tuhan. Aku mau jadi penjala manusia, aku tidak mau jadi penjala manusia. Kenapa? Karena pertama, mereka sudah punya harta. Mereka sudah punya pekerjaan, saya sudah punya kapal, saya sudah punya jaring, saya sudah punya semuanya. Saya bisa bekerja, saya bisa mendapatkan uang dari sana. Maka Petrus bisa saja mengatakan, mau jadi penjala manusia? Tidak, saya sudah jadi penjala ikan. Saya tidak perlu lagi jadi penjala manusia. Atau yang kedua, Petrus juga sebenarnya bisa menolak mereka dengan mengatakan, ini kan tradisi dari keluarga.
Papa saya nelayan, kakek saya nelayan, saya pun harus jadi nelayan. Saya tidak bisa pindah pekerjaan. Di zaman dulu tidak bisa dengan mudah orang pindah pekerjaan. Mereka akan mewariskan pekerjaan dari orang tuanya. Maka Petrus bisa mengatakan, "Guru, maaf, saya tidak bisa jadi penjala manusia. Orang tuaku bukan penjala manusia. Orang tuaku adalah penjala ikan." Atau yang ketiga, Petrus juga bisa mengatakan bahwa saya tidak mau jadi penjala manusia. Kenapa? Karena saya sudah jadi penjala ikan profesional. Siapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus waktu itu dikenal oleh Petrus dan yang lain. Waktu itu dikenal sebagai anak dari seorang tukang kayu. Masa seorang tukang kayu memberitahu bagaimana caranya menjala? Menjala itu profesional, profesinya dari nelayan. Itu pekerjaan nelayan. Maka saya tidak mau ikutlah. Karena apa? Saya nggak kenal siapa Tuhan Yesus. Saya tidak tahu akan jadi seperti apa. Saya tidak tahu. Tapi anak-anak sekalian perhatikan. Petrus, Yohanes, Andreas, Yakobus tidak berpikir tiga hal ini. Mereka tidak pikir tentang pekerjaan mereka. Tentang uang, tentang harta mereka. Mereka tidak pikir tentang keluarga, tradisi mereka. Bahkan papanya ada di situ. Zebedeus ada di situ dikatakan. Tapi Yakobus dan Yohanes mengatakan, saya tetap ikut Tuhan Yesus. Mereka tidak pikir itu. Yang ketiga, mereka tidak pikir lagi tentang apakah Tuhan Yesus tukang kayu atau tidak. Apakah Tuhan Yesus mau dibawa kemana. Mereka tidak pikir. Tetapi anak-anak sekalian, mereka tidak berdebat. Mereka tidak komplain, tidak protes. Mereka tinggalkan semua hidupnya. Ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Anak-anak sekalian, berarti di sini ada tiga hal yang lain yang kita bisa lihat dari penjala manusia. Mereka mau ikut jadi penjala manusia. Maka ada tiga hal. Pertama, Allah bebas berdaulat melakukan segala sesuatu. Allah bisa memutuskan segala sesuatu. Allah bisa panggil siapapun untuk ikut Tuhan. Allah bisa pakai cara apapun dan dia memakai cara yang ini. Yaitu apa? Dia mau libatkan kita untuk melayani Tuhan. Maka hal pertama kita bisa lihat Allah punya kedaulatan untuk melakukan segala sesuatu. Dia sudah berfirman dan dia akan memelihara hidup kita. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan, kalau Allah sudah berfirman, kalau Allah mau memakai kita, melibatkan kita untuk masuk di dalam pelayanannya, maka yang kedua, kita perlu menyerahkan hidup kepada tuntunan Tuhan. Kita tidak lagi pikir dari cara pikir kita sendiri. Saya pengennya apa, maka saya mesti kejar itu mati-matian jadi cita-citaku. Saya tidak peduli dengan Tuhan. Jangan. Kita mesti ikut tuntunan Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau saya lakukan di bumi? Saya masih sekolah. Saya menjadi anak. Tuhan mau apa ya supaya saya bisa sekolah dengan baik? Oh, saya mesti sekolah belajar yang rajin. Kenapa Tuhan mau saya belajar yang rajin? Supaya saya bisa mempermuliakan Tuhan, tidak memalukan Tuhan. Maka kita perlu bertanya anak-anak sekalian, kenapa saya perlu melakukan hal ini? Perlu melakukan hal itu? Kita perlu hidup menyerahkannya kepada tuntunan Tuhan. Kalau Tuhan berkata A, kita taat sama Tuhan. Tuhan katakan jangan mencuri, jangan berbohong. Maka kita taat kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, ikut aku. Engkau akan kujadikan penjala manusia. Engkau akan kujadikan alat untuk membawa banyak bangsa kembali kepada Tuhan. Maka kita harus punya sikap seperti Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas. Ya Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Yang ketiga, kita harus ingat, keinginan Tuhan lebih penting dari keinginan diri kita. Keinginan Tuhan lebih penting dari keinginan diri kita. Kadang-kadang dari keinginan diri kita ada banyak hal yang sesuai dengan diri saya. Sesuai dengan apa yang saya mau. Kita menjadi orang yang begitu egois. Saya pokoknya pengen ini. Saya pengen beli permen. Saya nggak mau dikasih yang lain. Saya pengen beli permen. Wah, pengen permen. Kenapa begitu ya? Saya pengen ini. Kadang-kadang keinginan kita adalah keinginan tentang diri saya sendiri. Tapi kita harus ingat anak-anak sekalian.
bahwa keinginan Tuhan jauh lebih penting daripada keinginan saya sendiri. Kita harus belajar ini ya. Apa yang Tuhan inginkan? Tuhan ingin supaya kita rajin berdoa kepada Tuhan. Maka meskipun, aduh Tuhan saya pengen tidur, ngantuk. Saya sudah ngantuk. Maka kita mesti ingat, keinginan Tuhan lebih penting dari keinginanku. Tuhan mau kita berdoa kepada Dia, maka saya harus berdoa. Tuhan mau kita baca Alkitab sungguh-sungguh, maka saya harus baca Alkitab. Apa yang Tuhan mau, kita harus ikuti. Lebih daripada keinginan kita sendiri. Dan ini meneladani daripada Kristus Tuhan kita. Kristus hidup di dunia, menjalankan keinginan dari Bapaknya. Demikian kita pun hidup di dunia ini, menjalankan keinginan daripada Allah kita. Anak-anak sekalian, maukah kita taat kepada Tuhan? Maukah kita mengesampingkan semua keinginan kita demi Tuhan? Demi melayani Tuhan? Demi dipakai untuk kemuliaan Tuhan? Coba kalian mulai pikirkan ya, bagaimana hidupmu dipakai oleh Tuhan menjadi penjala manusia. Menjadi saksi bagi teman-temanmu, membawa teman-temanmu percaya kepada Tuhan. Membawa keluargamu percaya kepada Tuhan. Membawa orang-orang yang lain percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita ragu, kadang-kadang kita takut. Tetapi kita harus ingat, Tuhan ingin orang-orang ini diselamatkan. Saya mesti ikut keinginan Tuhan. Saya tidak boleh takut, saya tidak boleh ragu. Saya mesti kabarkan Injil kepada mereka. Menjadi saksi, menjadi teladan Tuhan bagi mereka. Maukah anak-anak sekalian? Maukah taat pada Tuhan? Maukah engkau dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan? Yang terakhir, Bapak mau nyanyi satu lagu yang mengingatkan kita akan semua ini. Lagunya seperti ini. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia akan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu besar. Tuhan mau pakai kami. Tuhan beri kami kesempatan untuk melayani Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah kami mempergunakan kesempatan ini dengan baik. Biarlah kami bisa menjadi saksi Tuhan. Karena Kristus telah mati di kayu salib. Kristus telah memberikan kami keselamatan. Biarlah kami menjadi pekabar Injil Tuhan. Membawa keselamatan kepada orang banyak. Kembali membawa mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur dan kiranya Tuhan yang memimpin setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai di sini anak-anak sekalian. Sampai ketemu di dalam pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati. Ya anak-anak, bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Mari kita sama-sama meresponi firman Tuhan dengan pujian Tuhan panggil, ku dengar. Kita nyanyikan 2 kali. Tuhan panggil, ku dengar. Tuhan panggil, ku ikut. Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Tuhan panggil, ku dengar. Tuhan panggil, ku ikut. Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Anak-anak, sampai jumpa lagi di PA Anak berikutnya. Sampai ketemu minggu depan ya. Bye.